Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang, kita bersyukur pada Tuhan selama masa liburan. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong setiap kita, baik yang berliburan di tempat ini, yang kembali ke tempat keluarga, kepada orang tua, atau yang menikmati liburan dimanapun semasa liburan. Bagaimana Tuhan sudah memimpin saudara. Oleh sebab itu kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17 menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada minggu hari ini. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat 17, Bapak Ibu membaca ayat 14, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-17. Nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Ayat 13 saya akan baca, demikian sabda Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang bukan saja hanya membaca, tetapi juga yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kadangkala dalam kehidupan yang kita jalani, kita lupa dengan seseorang. Kenapa? Ada banyak hal yang membuat kita lupa. Barangkali karena sudah begitu lama tidak berjumpa dengan teman, tiba-tiba udah setahun, 2 tahun, kalau setahun masih ketemu, masih mengenal lah ya. Kalau sampai lupa, waktu keterlaluan banget gitu ya. Kok baru setahun tinggalkan atau berpisah dengan teman, lalu lupa. Apalagi kalau sampai misalnya tidak sampai 1 bulan atau 2 minggu, tiba-tiba liburan pulang, saya lupa sama kamu. Kamu siapa ya? Waduh gitu ya. Ini udah keterlaluan. Tapi bisa juga ya. Tapi waktu saya melihat kamu, kok kamu beda ya? Beda dengan sebelumnya. Apa yang membedakan kamu? Barangkali tata rambutnya udah beda ya, atau postur tubuhnya udah beda ya. Sehingga dari jauh kok nggak kenal lagi. Atau ada hal lain yang membuat orang kemudian lupa pada orang-orang di sekitarnya, lupa pada teman, atau melupakan orang-orang yang di sekitar mereka yang pernah mereka jumpai. Barangkali kenapa? Memang sengaja gitu ya. Waktu kita sama-sama berjuang gitu ya. Kita sama-sama berjuang, bagaimana perjuangan kita sama-sama berat. Lalu tiba-tiba ada yang berhasil gitu ya. Ada yang sukses, tapi ada yang biasa-biasa saja. Sehingga apa? Kadang manusia pura-pura lupa, pura-pura nggak ingat. Kamu siapa ya? Apalagi kalau sudah beda ya, beda statusnya, sosialnya udah beda, status ekonominya bahkan kali gitu ya. Atau kemudian udah ada yang sukses, tapi lihat temannya, oh iya saya nggak kenal dia, saya lupa sama dia. Atau orang-orang yang sudah sukses kemudian bahkan orang tua atau anak ada ya. Anak kadang-kadang sampai lupa sama orang tua. Ada. Kadang-kadang anak sukses, anak berhasil melihat keadaan orang tuanya yang begitu susah atau mungkin sakit, menderita, dia lupa sama orang tuanya yang membesarkan dia, yang melahirkan dia, yang mendidik dia, yang pernah begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadikan dia orang yang begitu hebat. Ini anak yang begini, anak yang kuat, anak yang gak tahu diri. Ada kisah di dongeng atau kisah nyata, atau nanti saudara bisa cek. Saya malah diundang
pergi waktu baik ya, waktu masih kecil, Ma, saya mau merantau, saya mau memperbaiki kehidupan kita ya, Ma ya. Rekomendasikan saya atau izinkan saya untuk pergi ke negeri orang, supaya apa? Supaya nanti saya bisa bekerja dan pulang, lalu saya bisa membawa uang, saya berhasil, dan saya akan membawa Mama untuk ke tempat yang lebih baik, atau saya kembali lalu saya membangun kehidupan kita ya, Ma. Tapi kisah tersebut tidak demikian. Ketika dia bekerja dan sukses lalu kembali dan membawa istrinya atau membawa barang atau membawa harta bendanya menggunakan kapal, ketika mamanya menantikan kehadiran dan bahkan merindukan dia, tapi malah Kunang berkata, ini siapa ibu? Siapa dia? Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu dia. Siapa dia? Ya saya ibumu, saya melahirkan engkau, saya membesarkan engkau. Kamu nggak kenal saya lagi sebagai ibu. Menyedihkan bukan? Barangkali ketika kita masih belajar menjadi siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, kita begitu akrab, begitu dekat, dan begitu berpaut sama dengan orang, kepada orang yang mengajar kita, mendidik kita. Lalu ketika kita sudah sukses, berhasil, ketika melihat guru, enggak mau ketemu guru saya nyimpang. Tapi enggak di sini ya. Di sini bagus ketemu gurunya. Jangankan gurunya yang menyapa dia yang dulu. Jadi ada orang yang demikian ada. Ada orang kemudian yang kadang waktu kita sakit kemudian kita ketemu dokter, lalu kita mencari dokter dan bagaimana dokter menolong kita. Tatkala kita sudah sehat, barangkali kita sudah tidak ingat dokter lagi. Kita lupa siapa dokter yang pernah berjasa pada kita, siapa dokter yang pernah menolong kita. Tapi lupakan itu, barangkali karena ya dokter dengan pasien hanya sebatas hubungan, relasi untuk berobat, atau guru dengan siswa barangkali hanya sebatas relasi antara ya siswa dengan guru ketika belajar dan mengajar. Tetapi kemudian ketika antara orang tua dengan anak, itu kan relasi yang kuat ya. Relasi yang begitu kuat, bukan saja relasi antara manusia satu dengan manusia yang lain, tetapi juga relasi karena keturunan biologis. Tetapi bagaimana ketika manusia dengan Allah? Ketika manusia melupakan Tuhan, maka betapa berbahayanya tatkala manusia melupakan Allah. Oleh sebab itu Yakobus ingatkan kepada orang percaya, ketika mereka berusaha untuk meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai pembisnis atau sebagai pedagang di zaman itu, tentu saja mereka punya alasan barangkali untuk melupakan Tuhan. Apa yang menjadi dasar bagi mereka untuk mereka melupakan Tuhan di dalam konteks surat Yakobus ini? Maka jelas Yakobus mengatakan di sana, tatkala mereka ada yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 16 menggambarkan tentang bagaimana keadaan mereka yang begitu memegahkan diri, yang begitu congkak, yang begitu angkuh, begitu sombong di hadapan Allah. Apa yang membuat manusia melupakan Tuhan? Kadang-kala bukan kemiskinan, bukan kesulitan, tetapi kejayaan. Bisa jadi itu adalah materi, bisa jadi itu adalah harta. Kalau mereka susah, mereka sulit, mereka akan berjuang, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong saya, berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya, berkati pendidikan saya, berkati pelayanan saya, berkati keluarga saya. Tetapi tatkala semua Tuhan berkati dan sukses, manusia cenderung mulai melupakan Allah. Kenapa? Sudah merasa kuat, mampu, merasa punya segalanya, dan bahkan tanpa Tuhan pun mereka bisa hidup. Berapa banyak orang yang kemudian karena materi lalu seakan-akan tidak mempercayakan hidup mereka pada Tuhan. Berapa banyak orang yang kemudian ketika mereka punya
Sehingga apa? Mereka mulai hilang dari hadapan Tuhan. Pelan-pelan, memang tidak mengatakan saya tidak percaya Tuhan, tidak. Tetapi secara praktis mereka menjadi orang yang ateis. Tidak dalam konteks bahwa mereka berkata saya menolak Tuhan dan saya tidak percaya kepada Allah, tidak. Tetapi dalam hal praktis mereka menggambarkan tentang bagaimana hidup mereka sebagai orang yang ateis. Mereka mulai tinggalkan Tuhan. Yang tadinya barangkali datang ke persekutuan rajin, berdoa rajin, membaca Alkitab rajin, beribadah rajin, tapi ketika sudah mulai jaya, lupa sama Tuhan. Bro, kita persekutuan dulu bro. Sibuk, sorry. Kenapa? Ada bisnis. Mulai deh, tinggalkan Tuhan. Mati. Bukan hanya itu, tetapi juga manusia bisa melupakan Tuhan. Kenapa? Karena skill mereka di dalam konteks pedagang. Mereka bukan seorang pedagang yang biasa, bukan seorang bisnis biasa. Pasti mereka akan mengupgrade diri, belajar sedemikian rupa untuk mengetahui bagaimana cara berdagang supaya mereka dapat untung, untuk mengetahui bagaimana supaya mereka bisnis dan bisnis mereka lancar, punya skill. Tapi ketika mereka punya skill dan mereka seakan-akan tidak lagi untuk meminta petunjuk hikmat daripada Tuhan. Udah, saya sudah dapat ilmu banyak tentang ilmu berdagang. Saya sudah dapat ilmu banyak tentang ilmu bagaimana mengembangkan usaha saya. Saya sudah dapat ilmu banyak bagaimana melipat gandakan keuangan saya. Saya sudah ikut seminar ini, ikut seminar itu. Bahkan saya sudah belajar sendiri, tutor melalui itu. Saya tahu bagaimana mengembangkan bisnis saya. Skill, keterampilan kadang membuat manusia untuk tidak bergantung lagi pada Tuhan. Kepintaran, pengetahuan juga bisa menjadi tantangan bagi manusia untuk tidak lagi bergantung pada Tuhan. Salahkah semuanya itu, Pak? Enggak. Tuhan tidak mengecam hal bisnis, Tuhan tidak mengecam hal kepintaran, Tuhan tidak sedang mengecam hal skill yang dimiliki. Barangkali juga dalam zaman sekarang, saya bisnis atau saya kerja, saya lakukan ini pun tanpa Tuhan saya bisa. Kenapa? Saya punya banyak jejaring, saya punya banyak relasi, saya punya banyak teman. Mau ke negara ini punya teman, ke negara ini punya teman, pulau ini punya teman, pulau ini punya teman. Sehingga tanpa Tuhan pun yang saya sertakan dalam hidup saya bisa. Itu tantangan bagi saudara-saudara di dalam kehidupan zaman sekarang. Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita, aktivitas kita kepada Tuhan, atau sebaliknya kita sudah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang ada? Di dalam perjalanan kehidupan umat Israel, kalau kita membaca tulisan Musa dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat 11, ayat 10 sampai 14, dan juga ayat yang ke-17, di sana juga Musa mengingatkan orang Israel supaya mereka hati-hati, supaya mereka jangan melupakan Tuhan Allah mereka, dan supaya mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan, pada peraturan Tuhan. Tatkala mereka memasuki tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, tanah yang berlimpah dengan kemakmuran, maka kepada mereka Musa mengingatkan, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan sampai engkau menganggap bahwa engkau masuk ke negeri ini dan menikmati harta kekayaan yang ada oleh karena kekuatan. Musa mengingatkan, jangan sampai. Maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatanku, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Menggeser Tuhan, melupakan Tuhan, tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam kehidupan yang ada. Hati-hati. Barangkali waktu kita masih muda, kita akan berkata saya kuat, saya hebat.
masih diberikan kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan. Ini karena saya. Saya mendapatkan prestasi, mendapatkan juara, mendapatkan nilai tertinggi karena saya. Hati-hati. Tanpa sadar kita bisa menjadi orang yang ateis di dalam perilaku kita. Oleh sebab itu Yakobus mengingatkan, jangan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam seluruh perencanaan. Jangan engkau melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidupmu. Betapa berbahayanya ketika manusia melupakan Tuhan. Betapa berbahayanya ketika manusia tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Skill, materi, pengetahuan, relasi, jejaring bisa menjadi ancaman bagi manusia untuk tidak melibatkan Tuhan. Manusia melibatkan dan menjadikan diri sebagai pusat dari hidup mereka. Manusia menjadikan diri sebagai pusat dari kesuksesan mereka, keberhasilan mereka. Manusia menjadi tinggi hati, manusia menjadi sombong. Manusia memamerkan kekuasaan, manusia memamerkan kemampuannya, manusia memamerkan kekuatannya, manusia memamerkan materi yang mereka punya. Sehingga apa? Meninggikan diri. Bukan saja merendahkan sesama, merendahkan Tuhan. Dalam konteks surat Yakobus ini, Yakobus sudah mengingatkan, jangan menghakimi, jangan memfitnah. Manusia menjadi memegahkan diri, mempertuhankan diri, tidak lagi menyembah dan mempertuhankan Allah yang sejati, tetapi dirinya lah yang dipertuhankan oleh manusia. Sehingga apa? Saya nggak perlu Tuhan. Saya Tuhan atas diri saya. Ini manusia dengan mengandalkan diri, maka manusia tanpa sadar mempertuhankan diri dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala potensi yang ada. Maka manusia menunjukkan kekuasaan dan kehebatan dirinya. Yeremia mengatakan, celakalah manusia jika manusia itu mengandalkan manusia. Karena itu ketika kita hidup dalam kehidupan hari-hari, orang di sekitar kita andalkan terbatas. Orang tua kita andalkan terbatas. Papa, mama kita andalkan terbatas. Guru kita andalkan terbatas. Dosen kita andalkan terbatas. Suami kita andalkan terbatas. Istri kita andalkan terbatas. Anak kita andalkan terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas, yang harusnya kita andalkan. Konsekuensi akibat bahaya ketika manusia tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, maka ada apa? Ada relasi yang rusak. Tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak ada relasi yang memuliakan Tuhan. Peranan Allah diabaikan. Karena itu Yakobus berkata, jika Tuhan menghendakinya, harusnya kamu berkata demikian, jika Tuhan menghendaki kami hidup, dan kami akan melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu. Tetapi tatkala manusia mengabaikan Tuhan, melupakan Tuhan dan tidak melibatkan Allah, maka peranan Allah diabaikan. Tidak menunjukkan kebergantungan diri manusia kepada Allah. Manusia akan mulai jauh dari Allah. Manusia akan kehilangan relasi dengan Tuhan. Barangkali relasi dengan sesama manusia, mungkin dengan rekan bisnisnya akan bertambah. Mungkin relasi dengan sesama akan bertambah, karena mungkin ada karyawan-karyawan yang akan direkrut. Ada rekan-rekan bisnis, rekan-rekan dagang yang bertambah. Tetapi relasi dengan Tuhan akan semakin terkikis. Relasi dengan Tuhan akan semakin sirna. Sikap kebergantungan kepada Allah tidak ada lagi. Tidak melihat Tuhan sebagai sumber berkat, tidak melihat Tuhan sebagai sumber pemelihara hidup, tidak melihat Tuhan sebagai sumber yang mencukupkan keperluan kebutuhan, dan bahkan tidak melihat Tuhan sebagai sumber yang memberkati bisnisnya. Tetapi melihat apa? Melihat diri, melihat usaha diri, kemampuan diri, kekuatan diri. Tidak melihat Tuhan sebagai pemelihara hidup mereka. Apalagi mau mengucap syukur, karena nggak tahu
Bukan Tuhan kok yang memelihara hidup saya, ngapain saya mengucap syukur kepada Tuhan? Bukan Tuhan kok yang memberkati usaha saya, memberkati pekerjaan saya, memberkati pelayanan saya, memberkati pendidikan saya. Untuk apa saya mengucap syukur kepada Tuhan? Itulah gambaran ketika manusia tidak melibatkan Tuhan di sana. Yakobus mengingatkan agar mereka sadar betul. Oleh sebab itu, bagaimana manusia yang mengikatkan diri bukan kepada Tuhan, tapi mengikatkan diri kepada keuntungan, bukan mengikatkan diri kepada Allah, tapi mengikatkan diri pada hal-hal yang materi, yang temporal, yang sementara, mengikatkan diri pada keuntungan, pada uang, mengikatkan diri pada mammon, bukan pada Tuhan. Tidak ada pembicaraan tentang berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak. Yang ada, saya sukses, saya berhasil karena saya hebat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, hati-hati, betapa berbahayanya. Dan tanpa sadar kita sedang terjebak, tergerus oleh satu konsep yang salah, dan kita tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Bahaya ketika manusia melupakan Tuhan, maka akan membuka pintu bagi berhala-berhala yang lain. Oleh sebab itu Musa mengingatkan kepada orang Israel. Maka ketika mereka tidak mengakui Tuhan sebagai sumber berkat, mereka melupakan Tuhan oleh karena mereka menikmati kelimpahan yang ada, maka mereka berpaut dengan berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan itu juga bisa menjadi jebakan bagi kita. Barangkali ketika kita sudah tidak melibatkan Tuhan, maka tanpa sadar kita membuka berhala-berhala lain di dalam hidup kita. Bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, bukan lagi Tuhan yang menjadi nomor satu dalam hidup kita, tapi apa? Kehebatan kita, diri kita, mungkin harta kekayaan kita, mungkin hobi kita, mungkin kepintaran kita, mungkin prestasi kita, mungkin kekuatan fisik kita, mungkin ketampanan kita, mungkin kecantikan kita, mungkin manusia-manusia di sekitar kita lebih utama daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, natur orang yang melupakan Tuhan adalah bagaimana mereka menyombongkan diri, hidup bukan dalam kesusahan. Natur manusia ketika manusia melupakan Tuhan adalah ketika mereka kecenderungan besar hidup dalam kelimpahan, hidup dalam ketenangan, bukan insecure, tapi secure yang mereka alami. Itu yang membuat manusia terkadang melupakan Allah. Kenapa? Udah merasa secure dengan hidupnya, udah aman, tenang, aman. Yakobus ingatkan kepada orang percaya, dan apa yang disadarkan itu juga sekaligus juga mengingatkan kepada kita. Kenapa sebagai orang percaya kita perlu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam seluruh perencanaan bahkan aktivitas kita? Pertama, Yakobus mengatakan, karena kita tidak tahu kepastian akan hari esok. Kita tidak tahu kepastian akan hari esok dan kita tidak punya kekuatan untuk mengendalikannya. Siapa yang tahu akan hari esok hidup? Siapa yang tahu akan hari-hari esok di dalam kehidupan kita? Kita bisa merencanakan, besok saya sekolah, besok saya belajar, besok saya masuk kelas, besok saya ngajar, besok saya ke kantor, besok saya melayani. Tidak ada yang salah dengan plan yang demikian. Tetapi siapa yang tahu hal yang terjadi akan hari esok? Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang terjadi dengan hari esok dalam kehidupan kita. Kita pernah merasakan bukan ketika zaman pandemi melanda bukan saja dunia tapi juga Indonesia dan bahkan di daerah-daerah kita. Yang tadi mungkin kita merencanakan, wah saya selesai sekolah ini ya, ke kampus ini, saya akan membangun usaha ini, bangun bisnisnya.
Tapi pandemi datang, semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Manusia tidak berdaulat, tidak berotoritas atas hari depan mereka. Yang tahu hari depan mereka adalah Allah. Yang memegang kendali hari depan mereka, yang memegang kendali hari depan saudara-saudara adalah Tuhan. Karena itu kamu tidak tahu apa yang terjadi akan hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu hanya sebentar, seperti uang yang kelihatan lalu bisa lenyap. Enggak, yang kemudian bertahan terus. Kalau hari ini anak-anak masih muda, gagah, ganteng, cantik, hari esok engkau akan menjadi orang tua. Itulah yang kita alami, itulah yang kita hadapi. Hidupmu tidak sama, itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Karena itu jangan melupakan Tuhan di saat dimana Tuhan mengingatkan engkau. Penulis Pengkhotbah mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa muda. Ingatlah pencipta kita pada masa di mana kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita diingatkan sebagai orang percaya untuk tidak melupakan Tuhan. Bukan saja sekadar bahwa kita tidak tahu akan hari depan kita tidak tahu akan masa depan yang akan datang, akan hari esok kita. Tetapi juga sebetulnya Yakobus mengingatkan kepada kita dipanggil untuk menjadi orang yang hidup dalam kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi sekarang kamu memegahkan dirimu dalam kecongkakanmu, dalam kesombonganmu, kamu memegahkan diri. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bisa nggak manusia memegahkan diri? Kalau mau memegahkan diri, Paulus berkata, megahkanlah dirimu karena iman. Megahkanlah dirimu di dalam Kristus. Barang siapa ingin memegahkan dirilah di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekayaanmu, bukan di dalam kepintaranmu, bukan di dalam kesehatanmu, bukan di dalam kesuksesanmu, tapi megahkanlah dirimu di dalam iman kepada Kristus. Oleh sebab itu kita bermegahlah di dalam Allah. Kalau kita bermegah oleh karena hal-hal yang dunia, ada orang yang punya kesempatan untuk bisa bermegah melebihi kita. Tapi bersyukur kepada Allah. Di antara orang-orang yang berdosa yang begitu banyak, yang dibinasakan, yang mengalami hukum yang kekal, tapi ada anugerah Allah yang menyelamatkan engkau dan saya. Karena itu bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Allah. Yakobus mengingatkan kita dipanggil untuk menjadi orang yang hidup dalam kerendahan hati, bukan hidup dalam keangkuhan, bukan hidup dalam kesombongan, bukan hidup dalam memegahkan diri, tapi hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Karena itu Petrus berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kau pintar, pakailah kepintaranmu untuk menjadi berkat bagi teman. Kalau kau punya keterampilan, pakailah keterampilanmu yang Tuhan berikan untuk boleh mengajar teman. Bukan sebaliknya, untuk saling menunjukkan kehebatan diri. Aku hebat, lalu aku menghina temanku. No, tidak, bukan. Kalau ada kehebatan, kepintaran, kekayaan, berkat yang Tuhan berikan, Tuhan mau engkau menjadi alat berkat bagi orang. Bukan menjadi alat atau menjadi pribadi yang menjadi jumawa, menjadi sombong, menjadi angkuh. Tidak. Kalau engkau punya posisi, engkau punya jabatan, pakailah posisi itu untuk mengangkat orang, menolong orang. Karena itu kalau orang percaya masuk ke dunia politik, tujuannya apa? Supaya bisa menolong orang, bukan sebaliknya.
Kalau di pejabat pemerintahan, nanti suatu saat anak-anak kita di pejabat pemerintahan, engkau di sana, engkau menjadi orang penting di sana. Engkau Tuhan tempatkan supaya apa? Supaya engkau bisa menolong banyak orang. Jadi ketika Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan sebaliknya menjadi penghina, penghakim, pengfitnah sesama dalam seperti konteks Yakobus. Hal yang terakhir, kenapa kita sebagai orang percaya diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan adalah karena kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, bukan untuk hidup di dalam dosa. Kita dipanggil supaya kita hidup dalam kemerdekaan, dipanggil hidup dalam kebebasan untuk menikmati segala kelimpahan, segala anugerah Allah, bukan sebaliknya untuk bergumul, untuk apa? Bermain-main dengan dosa, untuk melayani dosa, tidak. Maka di dalam bagian ini juga sebetulnya Yakobus sedang mengingatkan orang-orang di zamannya, orang-orang percaya. Engkau tahu sesuatu yang baik dan engkau tidak melakukannya, maka engkau telah berdosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, tidak melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan, melupakan Tuhan merupakan suatu perbuatan yang jahat di mata Tuhan, merupakan perbuatan yang keji dan bahkan perbuatan yang dianggap perbuatan yang dosa. Kelalaian untuk melibatkan Tuhan, padahal Tuhan panggil kita untuk apa? Untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia, untuk menikmati anugerahnya, menikmati kasihnya, menikmati relasi dengan Dia, mengucap syukur kepada Tuhan, bukan sebaliknya untuk menjadi orang yang hidup di dalam dosa. Maka Yakobus mengatakan, engkau tahu berbuat baik, engkau tahu sesuatu yang baik, engkau tidak kerjakan, engkau tidak lakukan, engkau berbuat dosa. Dosa bukan sekedar bagaimana orang membunuh, dosa bukan sekedar bagaimana seorang aktif melakukan kejahatan. Dosa adalah ketika orang fasik melakukan kebaikan pun itu adalah dosa. Karena itu, maka kita disadar ingatkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita tidak lakukan apa, dan kita tidak melakukan, maka itulah kejahatan di hadapan Allah. Jangan lupa bahwa kita dipanggil oleh Allah, ditebus oleh Allah, dibenarkan, dimuliakan untuk apa? Melakukan perbuatan yang baik. Jangan sampai orang yang bukan Kristen justru melakukan perbuatan yang baik melampaui kita. Kita melakukan perbuatan yang memalukan, yang menghancurkan hidup dan menghancurkan diri, menghancurkan sesama, dan bahkan mempermalukan nama Kristus. Yang Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, untuk mengerjakan hal-hal yang baik, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Biarlah di hari ini, di Minggu Kudus ini, di mana kita memulai segala aktivitas kita juga, setelah kita libur, kita diingatkan oleh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Jangan lupakan Tuhan di dalam studimu. Jangan lupakan Tuhan di dalam pelayananmu dan pelayananku. Jangan lupakan Tuhan di dalam pekerjaan. Jangan lupakan Tuhan di dalam relasimu satu dengan yang lain. Jangan lupakan Tuhan tak kala engkau bergumul untuk teman hidupmu. Tuhan menolong kita